Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sulaiman dari kelas 43B. Saya di sini untuk mempresentasikan tugas UAS di mata kuliah analisis multifisik ya. Pembahasan. Jadi dalam ANSYS Workbench, analisis statik struktural digunakan untuk mengevaluasi bagaimana suatu struktur merespon terhadap beban yang tidak berubah seiring waktu. Analisis ini cocok ketika beban yang bekerja bersifat konstan atau berubah sangat lambat, sehingga efek percepatan atau inersia bisa diabaikan. Hasil yang diperoleh dari analisis ini meliputi deformasi, tegangan, dan regangan pada struktur akibat beban tersebut. Sementara itu, transient struktural adalah analisis yang mempertimbangkan perubahan beban terhadap waktu. Jenis analisis ini memperhitungkan efek dinamis seperti percepatan, kecepatan, dan gaya inersia. Ini penting ketika beban yang bekerja bersifat berubah-ubah atau tiba-tiba, seperti guncangan, benturan, atau getaran. Analisis ini memberikan gambar respons struktur dalam rentang waktu tertentu, sehingga hasilnya berubah, deformasi, dan tegangan sebagai fungsi waktu. Dengan kata lain, perbedaan utamanya terletak pada apakah beban dan respons struktur dianggap berubah terhadap waktu atau tetap. Nah, di sini ada geometri ya. Geometri benda yang akan disimulasikan itu adalah kursi kantin yang ada di Politeknik Negeri Indramayu. Geometri itu berperan sebagai dasar utama yang menggambarkan bentuk fisik objek yang akan dianalisis, di mana setiap detailnya seperti ukuran, fitur, dan sambungan sangat mempengaruhi proses pemodelan, pemesan, pemberian beban, hingga hasil akhir analisis struktur. Sedangkan MES membagi geometri menjadi elemen-elemen kecil agar program dapat menganalisis perilaku struktur secara detail pada setiap bagian selama simulasi berlangsung. Force sebesar minus 500 Newton terhadap sumbunya berarti beban diarahkan ke bawah dan diterapkan secara konstan pada bagian tertentu. Dari struktur untuk melihat respon seperti deformasi ke bawah, tegangan, dan distribusi gaya internal akibat beban tersebut. Fixed support digunakan untuk menahan bagian tertentu dari struktur agar tidak mengalami perpindahan atau rotasi sama sekali, sehingga menjadi titik tumpuan utama saat struktur menerima beban seperti gaya yang tadi telah dicantumkan di force ya. Jadi gunanya fixed support ini adalah ini ya bagian yang tetap lah bisa dibilang. Nah, ini ada hasil dari statistik strukturalnya, itu adalah total deformasi akibat gaya yang telah diberikan pada sumbu Y, di mana struktur mengalami lundutan maksimal. Jadi maksimalnya itu ada 5,3642 kali 10 pangkat min 5 meter dengan arah deformasi ke bawah. Sedangkan bagian yang difiksasi atau di fix support tetap diam tanpa perpindahan. Dan distribusi deformasi ditampilkan dengan gradasi warna dari biru hingga ke merah. Jadi kalau yang warna biru tuh ya minimumnya, sedangkan yang merah itu ya maksimumnya, yang menggambarkan respon elastis struktur terhadap beban vektor tersebut. Hasil statistik struktural selanjutnya itu adalah equivalent elastic strength. Nah, pada analisis statik struktural ini menunjukkan distribusi regangan elastik yang terjadi akibat gaya yang diberikan dengan nilai maksimum sebesar 6,4499 kali 10 pangkat min 6 mm per mm, dan minimumnya itu berada di angka 4,2052 kali 10 pangkat min 8 mm per mm, di mana regangan terbesar muncul pada bagian permukaan lengkung struktur yang mengalami pembebanan langsung. Sedangkan regangan terkecil berada di area kaki penopang yang difiksasi dan tidak mengalami perubahan bentuk signifikan. Lanjut, ada hasil simulasi ekuivalen stres, tegangan von Mises pada analisis status struktural.
menunjukkan bahwa struktur mengalami tegangan maksimum sebesar 1,2457 kali 10⁻6 Pascal akibat gaya yang telah diberikan. Dengan distribusi tegangan terbesar muncul pada bagian tengah permukaan struktur yang menahan beban langsung. Sedangkan tegangan minimum sebesar 794,4 Pascal terjadi pada area yang tidak menerima gaya secara langsung, seperti kaki penumpang yang difiksasi. Nah, lanjut ke kita tuh bakal ada yang namanya transient. Nah, sebelum melakukan transient itu ada yang namanya analisis setting terlebih dahulu ya. Berapa step yang mau disimulasikan dan kayak berapa waktunya, terus minimum time step, maximum time step, initial time step, itu kita atur terlebih dahulu ya. Di sini saya melakukan 5 step ya. Di sini terlihat di gambarnya ada tabular data dan itu untuk memberikan beban terhadap transient. Nah, ini ada hasil dari transient strukturalnya. Yang pertama itu ada deformasi ya terhadap sumber dalam analisis statik. Yang sini menunjukkan bagaimana struktur mengalami lentutan atau perubahan bentuk secara visual saat beban diterapkan dengan pergerakan arah. Deformasi mengikuti distribusi warna dari biru ke merah untuk menggambarkan respon elastik struktur terhadap pembebanan tersebut. Lanjut. Regangan elastis pada struktur akibat gaya pada sumbu Y dalam simulasi struktural Ansys Workbench, di mana perubahan warna dari biru ke merah menunjukkan intensitas regangan yang meningkat. Dengan regangan tertinggi muncul pada bagian permukaan yang menerima gaya langsung, sedangkan bagian yang difiksasi tetap tidak mengalami regangan signifikan. Ini lanjut ada di tegangan von Mises pada struktur akibat pembebanan sebesar minus 500 Newton terhadap sumbu Y dalam simulasi statik struktural di Ansys Workbench, di mana warna merah menunjukkan area dengan tegangan tertinggi dan biru menunjukkan area dengan tegangan terendah. Serta visualisasi ini memperlihatkan bagaimana gaya mempengaruhi penyebaran tegangan di seluruh bagian struktur secara bertahap selama proses pembebanan. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.